izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna
siapapun, engkau tahu ceritaku, isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan pertemuan ke-10 mata kuliah auditing 2 dengan tema audit siklus pendanaan. Oke. Definisi siklus pendanaan adalah siklus transaksi pendanaan yang bersifat jangka panjang, ya, bisa melalui utang bank, kemudian penerbitan surat utang atau obligasi jangka panjang lebih dari 1 tahun, dan penerbitan saham. Pendanaan merupakan kegiatan paling awal dari setiap perusahaan. Kita ingat lagi ada 3 tugas dari manajer keuangan, yang salah satunya adalah fungsinya adalah pendanaan, ya, mendanai misalnya sumber dari perusahaan untuk ada dana supaya dapat beroperasi. Yang kedua adalah
membagikan kebijakan dividen atau membuat kebijakan dividen. Yang satu adalah kalau tidak salah investasi ya, berarti 3. Jadi fungsi manajer keuangan ada 3. Oke, jadi pendanaan itu adalah kegiatan paling awal dari setiap perusahaan. Bagaimana pengelola itu mendapat cash money supaya perusahaan itu dapat beroperasi. Oke. Kegiatan perusahaan ya, kegiatan perusahaan bisa berasal dari arus kas masuk, arus kas keluar, dan semua pendanaan itu adalah untuk semua operasional ya, baik investasi, kemudian operasional maupun untuk membagikan dividen. Kadang perusahaan supaya kelihatan bonafit bisa membagikan dividen, dia juga bisa dari melalui sistem pendanaan, baik mengeluarkan surat utang atau utang jangka panjang atau obligasi atau menjual saham. Oke ya. Kegiatan perusahaan ini dalam kaitannya dengan siklus audit pendanaan adalah utang jangka panjang ya. Ya, berarti ada 3 yang tadi ya, yang utama. Kemudian transaksi pendanaan adalah mencakup utang jangka panjang dan transaksi modal saham. Berarti memberikan saham ya. Berarti ada 2, utang jangka panjang dan saham. Utang jangka panjang itu meliputi apa aja? Utang bank jangka panjang cash ya. Kemudian utang obligasi surat utang. Terus kemudian utang leasing, kemudian utang bunga, beban bunga, dan penghentian utang obligasi. Berarti waktu kita sudah jatuh tempo obligasi dari investor kita hentikan. Oke. Transaksi modal saham mencakup saham preferen, saham biasa, saham treasury, laba ditahan, utang dividen, pembayaran dividen, konversi utang obligasi ke saham ya. Nanti di UAS besok keluar ya, misalnya definisi saham preferen itu apa ya, kemudian definisi saham biasa itu apa, kemudian saham treasury apa, nanti laba ditahan itu apa, utang dividen apa, dan pembayaran dividen, dan konversi utang ke utang obligasi ke saham. Oke. Akun-akun yang berhubungan dengan transaksi pendanaan antara lain utang bank ya, tadi kan pakai utang cash ya, mencari cash melalui utang bank jangka panjang. Kemudian menerbitkan surat utang obligasi. Kemudian karena kita berutang maka ada beban bunga kalau kita pinjam bank ya. Kemudian utang bunga obligasi juga kita premium atau diskonto. Kalau obligasi kita dijual dalam posisi di bawah par atau at par atau at nominal atau di atas par. Kemudian utang leasing, kemudian modal saham, saham treasury, agio atau disagio itu kalau agio itu di atas par ya, atau di atas nominal, di agio adalah di bawah par. Kalau at par berarti at nominal berarti harganya tidak agio maupun tidak disagio, utang dividen dan laba ditahan. Tujuan audit adalah menguji kewajaran dan kelengkapan akun. Apakah semua dari auditor itu sudah dideteksi semua ya. Komponen pengujian tetap pakai framework tata kelola perusahaan ya. Itu harus ngecek apakah eksistensinya atau terjadinya itu kelengkapan ada enggak, kelengkapan filenya ada apa enggak, dan kewajiban jelas apa enggak secara hukum, penilaian atau alokasinya, penyajian dan pengungkapan. Auditor merancang dan menjalankan prosedur audit. Berarti sebelum auditor melaksanakan siklus audit pendanaan, maka auditor harus membuat dulu rancangan dan rencana prosedur audit untuk menguji ketepatan asesi. Asesi itu berarti apakah salah saji ya, dan sisi 5 komponen di atas, apakah ada eksistensi, kelengkapan,
hak dan kewajiban penilaian atau alokasi, penyajian dan pengungkapan. Nah, kita auditor menilai kriteria wajar sesuai wajar itu dari akunnya apakah sesuai dengan bukti pendukung dan apakah sesuai dengan standar akuntansi yang sesuai dengan bidangnya ya. Kemudian bukti pendukung itu apa? Apakah sudah ada bukti transaksi dan ada bukti-bukti penguat. Misalnya kita utang bank nanti ada rekening giro itu tagihannya berapa itu harus ada ya. Bukti fisiknya dokumen keputusan manajemen siapa yang otorisasi dan semuanya ya. Kemudian risiko salah saji ini besok juga keluar ya. Risiko bawaan atau inherent risk adalah nanti misalnya ada pilihan yang dari risiko kesalahan karena kelemahan sistem itu berarti salah. Nanti cobaan ya soalnya ya. Tapi sedangkan nanti risiko pengendalian atau control risk adalah ini nanti jawaban A benar, jawaban B benar, jawaban C itu A dan B benar, D itu salah semua dan yang E adalah yang benar. Itu ya, besok keluar ini. Kemudian risiko analitis. Nah, risiko salah saji berarti tadi selain dua ada bawaan, pengendalian, analitis, deteksi dan audit ya. Kemudian bentuk kesalahan yang tidak disengaja berarti salah ketik ya, dan kedua adalah disengaja karena adanya itikat tidak baik atau kecurangan atau fraud. Yang harus dilakukan oleh auditor harus memahami karakteristik transaksi pendanaan, berarti siklusnya ya atau SOP-nya itu di akuntansi keuangan menengah dan akuntansi keuangan lanjutan dia ada ya. Memahami dan menguji SPI ya, sistem pengendalian internal pendanaan ya. Kemudian melakukan pengujian substantif transaksi pendanaan. Kemudian asesmen potensi salah saji dari apa? Mungkin harus memahami karakteristik dan tingkat kompleksitas transaksi pendanaan. Kalau perusahaannya sudah settle, mungkin hanya 1-2 aja ya, mungkin hanya memuatkan utang obligasi aja, tidak melakukan utang pinjaman ke bank ya atau jangka panjang. Itu tidak menjual saham dan lain-lain. Dan yang kedua adalah memahami dan menguji keandalan sistem dan transaksi intern mereka ya. Nah, mencakup dari fungsi-fungsi organisasi. Jadi ada pimpinan, direktur utama, ada komisaris, kemudian ada manajer ya, dan ada kepala bagian. Nah, itu semuanya itu adalah apakah ada harus dideteksi semua, apakah organisasi itu sudah diotorisasi apa belum ya. Kedua juga kecukupan dan kelengkapan dokumen transaksi, pembukuan dan pelaporan, siapa saja dokumen itu lewat siapa saja yang tanda tangan dan dokumennya itu yang megang siapa. Kemudian kecukupan dan efektivitas teknologi informasi, kalau teknologi informasinya baik, biasanya itu bisa lewat paperless, jadi lewat transaksi elektronik ya. Tapi semuanya itu ada harus dicetak juga, baik cara elektronik lewat PDF atau CFF atau Word, itu nanti bisa waktu ada auditor bisa ditunjukkan ya. Kemudian kualifikasi SDM yang terlibat dalam kegiatan pendanaan, siapa saja yang sumber daya manajemennya, apakah dia menguasai prinsip-prinsip pinjaman atau ya, dan termasuk juga SDM dari legalitas ya, legalitas dari hukum ya, bagaimana perusahaan nanti mengadakan ikatan hukum dengan pinjaman bank ataupun kalau perusahaan mengeluarkan utang obligasi ya, kayak gitu. Fungsi transaksi adalah semuanya harus diotorisasi ya, baik obligasi dan saham. Fungsi penerbitan obligasi dan saham itu harus jelas. Kemudian fungsi pembayarannya, SOP-nya itu harus jelas juga, pembayaran bunga dan dividen.
Kemudian fungsi pelunasan utang dan saham treasury juga harus jelas. Dan fungsi penyeratan udang dan modal harus jelas juga. Baik, nanti kalau auditor berarti lihatnya dari mana? Dari akun T ya. Semua itu dicocokkan, di-trace dengan bukti-bukti pendukung ya, kayak gitu. Dokumen transaksi bisa manual maupun elektronik ya. Berfungsi sebagai alat perintah, alat bukti, alat pengendalian transaksi. Kalau misalnya disebutkan bisa paperless bisa, tapi harus ada dalam bentuk elektronik juga, PDF atau MS Word atau JPEG yang ada bukti secara elektronik itu sudah terjadi transaksi dan sudah disimpan. Oke ya. Dan dokumen transaksi harus jelas, berarti dibuat per folder ya. Nanti bagian khusus ada yang membuat dan mengecek dokumen transaksi per tujuan ya, per folder. Jadi ada folder utang pinjaman ke bank, nanti ada folder obligasi dan folder saham ya. Oke. Dan dokumen transaksi berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 9 ya. Sampai dokumen penduduk lain itu harus juga dicek ya. Teknologi informasi itu juga harus ditanyakan apakah dari sistem teknologi informasi tersebut apakah pernah mengalami kegagalan atau failure atau sudah stay dan diaudit juga kinerjanya. Oke. Dan teknologi informasi apakah ada kecurangan dari SDM itu sendiri ataupun dari unsur codingnya ya, yaitu juga harus ada audit SI ya, audit sistem informasi. Tapi ini di luar dari audit siklus pendanaan. Kalau material salah saji itu berarti kalau salah saji nanti lihatnya di laporan keuangan ya, atau di posisi keuangan dan laba rugi ya. Kalau SP-nya lemah, maka potensi salah saji makin tinggi ya, sehingga nanti mayoritasnya auditnya nanti jelek. Misalnya dari audit tanpa pengecualian itu misalnya 100 ya, tapi kalau SP-nya jelek mungkin nilainya underqualified, bahkan ditolak tanpa opini ya, misalnya nilainya cuma 10, maka kebutuhan bukti auditnya semakin banyak. Tapi kalau SP-nya kuat, potensi salah sajinya kecil, maka materialitasnya kebenarannya dari audit laporan keuangan itu akan semakin kuat, misalnya hampir mendekati WTP ya, wajah tanpa pengecualian, sehingga auditor akan semakin sedikit untuk meminta bukti audit atau bukti pendukung lainnya ya. Oke. Ya, dan salah saji bisa jadi karena 3 hal ya. Yang pertama adalah utang ke bank, kemudian utang obligasi dan pembelian saham ya. Nanti juga itu bisa mempengaruhi semua ya. Ini dari faktor yang ketiga, transaksi. Oke. Kemudian pengujian substantif ya. Substantif berarti menguji dari sistem prosedur dari audit internal mereka ya, apakah mereka punya SOP, itu juga harus dicek ya, apakah terjadi pelanggaran atau SP-nya misi lemah, maka auditor wajib memberi masukan pada catatan di laporan kertas kerja untuk diberikan nanti kepada pimpinan dari perusahaan tersebut. Oke. Nah, prosesi substantif ya, ini berarti berkaitan dengan laporan keuangan ya, harus pendahuluan, analitis, pengujian data transaksi, detail 1 kon atau akun T ya, kemudian dan buku pembantu ya, buku pembantu ada kartu akun itu punya 2, misalnya kartu utang ya, itu harus punya buku pembantunya per bagian dari yang utang tersebut totalnya, sehingga totalnya sama. Dan evaluasi penyajian dan pengungkapan, apakah semuanya diopenkan apa enggak.
Oke, ini sekarang kita masuk pengujian substantif utang jangka panjang. Berarti kita lihat dari laporan keuangan yang berhubungan dengan utang jangka panjang. Nah, tiap-tiap bisnis itu dan industri harus dipelajari juga. Maka auditor itu harus memilih, pimpinan auditor harus memilih siapa saja yang menguasai sektor bisnis tertentu ya. Maka dia dikhususkan untuk menangani audit dari klien ya, dari sektornya yang sesuai. Oke. Ini proses pendahuluan, nanti pelajari lagi ya. Ini semua sama. Ya, semuanya harus dicocokkan. Nanti ini juga keluar ya, prosedur pendahuluan, prosedur analitis yang tadi ya. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan ini ya. Nah, ya gini ya. Ini ada 6 prosedur ya. Nanti jawabannya ABCD. Misalnya si A, jawaban si A, prosedur pendahuluan analitis, pengujian detail transaksi ya. Si B analitis, pengujian detail transaksi. Yang si C ada yang prosedur yang salah. Yang si D semua jawaban salah. Yang si E nanti ada gabungan antara A, B atau C ya, kayak gitu. Kemudian ini estimasi akuntansi ya, apakah semuanya harus dideteksi juga ya, penyajiannya apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dipakai. Oke ya. Nah, sekarang masuk pengujian substantif modal saham. Berarti kalau di audit pendanaan ada tiga objek ya yang di audit. Yang pertama adalah utang jangka panjang, yang kedua saham, yang ketiga adalah utang obligasi ya, kayak gitu. Ini sama sih, hampir sama, cuma isinya sama. Oke, apakah ada pertanyaan? Halo? Sebentar. Semuanya mahasiswa sudah presensi ya, Nanti kalau ada mahasiswa yang tidak presensi nanti kurang, nanti setelah jamnya ini selesai tambah tidak bisa presensi. Lebih baik sebelum masuk presensi dulu disiapkan, oke? Dan nanti mahasiswa yang kemarin dari 18 mahasiswa ada 9 yang belum ikut ujian ya, UTS ya. Nah, nanti kalau semuanya sudah UTS dan UAS sudah keluar semua, nanti kalau nilainya kurang, nanti biasanya ikut remedi. Oke ya, gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu perkuliahan sore ini. Nanti saya tambahi nanti untuk kertas kerja, karena untuk bahan untuk saudara bisa magang di kantor akuntan publik ya. Nanti ada bahan namanya atlas ya. Atlas itu adalah kertas kerja audit tapi berbentuk elektronik ya. Nanti kita belajar sama-sama, karena kalau mahasiswa tidak pernah diajari atlas, dan kalau saudara magang ditanyai, saudara pernah belajar atlas, kalau saudara jawabannya belum, maka mereka akan menolak saudara untuk magang di tempat tersebut dengan asumsi nanti kalau saudara belum pernah ikut atlas, nanti dianggap saudara nanti tidak bisa apa-apa, dan nanti kalau saudara masuk magang di sana, nanti saudara akan memberati mereka, karena mereka harus mengajari lagi ya, kayak gitu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mulai pertemuan ke-11 dan 12 dan 13 kita akan belajar latihan soal, latihan belajar dari YouTube ya. Dan filenya ini nanti setelah belajar secara presentasi ini PowerPoint, nanti akan ada tugas, tapi tidak tiap minggu ya, mungkin 2 kali
dalam sisa UTS ke UAS nanti akan mendapat nilai ya. Tugasnya bisa per kelompok ya, per kelompok saudara bisa join. Ini kan antara 4 kelas ya, nanti bisa join sendiri, nanti saya dipilih nanti countingnya sendiri ya, nanti countingnya bisa membagi 18 mahasiswa itu ke dalam 3 kelompok ya, 3 kelompok, satu kelompok 5 orang ya, berarti nanti kelompok 2 sama 3 berarti ada yang 6 orang ya, atau yang ada yang 7 orang gitu ya, maksud ya. Nanti semua tugas saya buat nanti disiapkan. Oke gitu. Ada pertanyaan lagi, karena itu untuk menolong mahasiswa yang enggak ikut UTS ya gitu. Tapi tugas juga mempengaruhi yang sudah ikut UTS ya. Kalau saudara bisa pertahankan sampai UAS ya, saya harap yang dapat A atau AB itu lebih banyak gitu ya. Oke, saya akhiri dulu pertemuan hari ini ya. Insya Allah kita ketemu di Selasa ke depan di Desember untuk pertemuan ke-11. Oke.